Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Brita Dani. Pada kesempatan ini akan menjelaskan terkait dengan progres tesis yang sudah saya buat dengan judul penerapan SOA untuk meningkatkan kinerja sistem elektronik terintegrasi menggunakan framework SOMF di PT GZ. Pengenalannya yaitu PT GZ sebagai perusahaan yang berperan dalam penjaminan kredit usaha rakyat atau KUR saat ini sedang menghadapi tantangan dalam mengolah integrasi sistem dengan berbagai pihak atau mitra-mitra yang masih menggunakan koneksi point-to-point yang menyebabkan kompleksitas tinggi, keterlambatan proses, serta kesulitan dalam pemantauan data. Nah, berdasarkan dari Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2023, PT GZ diwajibkan untuk menerapkan sistem elektronik terintegrasi untuk mendukung berbagai proses bisnis utama seperti penjaminan, pembayaran JP, pengajuan klaim, dan subrogasi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengusulkan penerapan Service Oriented Modeling Framework atau SOMF sebagai pendekatan dalam penerapan SOA. Selanjutnya adalah latar belakang dari masalahnya. Yang pertama, kompleksitas integrasi sistem yang sudah disebutkan tadi, yaitu PT GZ menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan sistem elektroniknya dengan berbagai mitra untuk proses kredit usaha rakyat. Nah, saat ini sistem masih menggunakan point-to-point atau spaghetti system. Nah, yang dimana setiap bank mitra memiliki sistem yang berbeda dan tidak terstandarisasi. Hal ini mengakibatkan proses integrasi menjadi kompleks, sulit dikelola, dan rentan terhadap kesalahan data. Yang kedua adalah kurangnya efisiensi dalam proses pengajuan KUR. Proses bisnis di PT SGZ seperti penjaminan, pembayaran IJP, pengajuan klaim, dan subrogasi masih mengalami kendala dalam efisiensi operasional. Banyak proses yang masih manual atau belum sepenuhnya otomatis. Nah, ini menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan transaksi, duplikasi data, serta kesulitan dalam pemantauan dan analisis performa sistem. Yang ketiga, kebutuhan transformasi digital dan standarisasi layanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2023, sistem elektronik PT GZ diwajibkan untuk minimal mencakup 5 proses penting dalam penjaminan KUR secara terintegrasi dan real time dengan mitra-mitranya. Nah, untuk memenuhi persyaratan ini, PT GZ perlu menerapkan Service Oriented Architecture atau SOA yang menggunakan framework Service Oriented Modeling Framework agar dapat meningkatkan interoperabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi dalam sistem elektroniknya. Nah, ini adalah gap penelitian sebelumnya dari segi aspek pendekatan SOA yang penelitian sebelumnya umumnya menggunakan Service Oriented Modeling dan Arsitektur atau SOMA atau pendekatan berbasis SOAP. Nah, penelitian saat ini di PT GZ menggunakan Service Oriented Modeling Framework atau SOMF yang lebih fleksibel dan berbasis RESTful API. Yang kedua adalah fokus integrasi. Nah, integrasi SOA pada sistem perbankan atau layanan kesehatan. Nah, di PT GZ ini integrasi SOA pada sistem penjaminan kredit KUR dengan banyak mitra bank. Selanjutnya adalah arsitektur layanan, berfokus pada implementasi SOA secara konvensional tanpa optimalisasi API manajemen. Nah, untuk penelitian ini menggunakan API Gateway dan ISB untuk mengoptimalkan integrasi dan skalabilitas. Selanjutnya adalah keamanan API. Keamanan API masih berbasis autentikasi sederhana. Nah, pada penelitian ini sudah bisa menggunakan auto dan API manajemen untuk pengelolaan akses yang lebih aman dan efisien. Monitoring evaluasi yang sebelumnya tidak menggunakan sistem pemantauan real time, hanya analisis statis. Nah, yang penelitian ini menggunakan ELK Stack atau Elasticsearch, Logstash, Kibana untuk pemantauan real time dan analisis performa API. Selanjutnya adalah model bisnis, fokus pada implementasi SOA dalam skala kecil dan lingkungan terbatas. Pada penelitian ini, menerapkan SOA dalam skala besar mencakup multimitra bank dengan sistem yang berbeda-beda. Ini adalah metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian,
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis penerapan service-oriented architecture berbasis service-oriented modeling framework di PT GZ. Dengan langkah-langkah penelitian dilakukan adalah yang pertama adalah identifikasi masalah, mengkaji tantangan yang dihadapi PT GZ dalam integrasi sistem elektronik dan berbagai bab, menganalisis permasalahan yang muncul akibat kompleksitas koneksi point-to-point dan keterbatasan sistem saat ini. Yang ketiga adalah studi literatur, melakukan kajian terhadap penelitian yang terdahulu mengenai SOA, SOM-F, dan API manajemen dalam sistem keuangan. Mengidentifikasi pendekatan terbaik dalam integrasi sistem menggunakan teknologi berbasis layanan. Yang keempat adalah pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang dilakukan di PT GZ untuk memahami kebutuhan, tantangan, serta proses operasional dalam layanan penjaminan. Yang kelima adalah perancangan dan implementasi SOA, menggunakan SOM-F untuk merancang model layanan yang dapat meningkatkan integrasi sistem, mengimplementasikan RESTful API dan API manajemen untuk meningkatkan interoperabilitas antar sistem. Yang keenam adalah framework SOM-F. Di dalam framework SOM-F ini terdapat 5 desain. Yang pertama ada service conceptualization yang menentukan konsep layanan dan cakupan fungsional dalam arsitektur SOA. Yang kedua ada service discovery dan analysis untuk mengidentifikasi dan menganalisis layanan yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan bisnis. Yang selanjutnya adalah business integration, menyelaraskan layanan dengan proses bisnis agar dapat beroperasi secara efisien dalam organisasi. Yang keempat adalah service design, merancang layanan dengan pendekatan logis yang memastikan interoperabilitas dan skalabilitas dalam sistem. Yang kelima, yang terakhir, logical arsitektur, mengembangkan model arsitektur teknis yang mendukung integrasi layanan berbasis SOA. Yang ke-8 adalah pengujian dan evaluasi. Menguji kinerja sistem dengan mengukur efisiensi, kecepatan respon, dan tingkat keberhasilan integrasi layanan. Menganalisis hasil implementasi melalui monitoring sistem menggunakan ELK-STACK atau Elasticsearch, Logstash, dan Kibana. Nah, ini adalah service conceptualization yang sudah dibuat. Di sini terdapat 3 konsep service utama. Ada konsep penjaminan, yang kedua ada konsep klaim, yang ketiga ada konsep subrogasi. Selanjutnya adalah service discovery dan analisis. Terdapat 3 service discovery dan analisis. Yang pertama analisis penjaminan, yang kedua adalah analisis klaim, dan yang ketiga adalah analisis subrogasi. Selanjutnya business integration. Terdapat 3 business integration. Yang pertama ada tier penjaminan, yang kedua ada tier klaim, dan yang ketiga ada tier subrogasi. Selanjutnya adalah service design. Terdapat 3 service design. Service design penjaminan, yang kedua service design klaim, yang ketiga adalah service design subrogasi. Yang selanjutnya adalah logical architecture. Di dalam logical architecture ini terdapat transaction directory diagram, yang dimana terdapat ada 8 service yang terdiri dari 3 service utama yang besar. Yang pertama adalah penjaminan. Di dalam service penjaminan ini terdapat penjaminan baru, penjaminan SPR, inquiry IJP, dan pembayaran IJP. Untuk service claim terdapat 3 service lagi, yaitu pengajuan klaim, dokumen klaim, dan inquiry claim. Dan yang ketiga adalah subrogasi service, di mana ada 2, angsuran subrogasi dan inquiry subrogasi. Selanjutnya adalah logical architecture untuk asset utilization diagram. Nah, di sini paling kiri bawah ada web service hostful bank, di mana ini adalah nama servisnya. Kita gunakan sebagai DMZ atau Demilitarization Zone. Nanti di posisi dari mitra itu mengakses langsung ke sini, tetapi dia tidak langsung mengakses service. Dia hanya mengakses Demilitarization Zone untuk keamanan. Yang kedua, di sini langsung ke ISB atau API Management, yang dimana nanti terhubung ke dalam 3 service utama. Dalam service itu terhubung ke application service. Dalam application service kita gunakan containerization, fungsinya untuk sebagai load balancing. Yang terakhir adalah sistem operasi. Nah, paling kanan bawah itu adalah monitoring dan management tools-nya menggunakan ELK-STACK. Nah, implementasi yang pertama ada integrasi sistem, yang kedua adalah penggunaan API Gateway atau ISB, yang ketiga penerapan RESTful API,
Yang keempat, pengujian API dengan Postman. Yang kelima, melihat hasil monitoring dengan LK Stack. Dan selanjutnya adalah evaluasi kinerja. Nah, hasil penelitian ini didapat, yang pertama adalah kecepatan proses. Tentunya setelah implementasi menggunakan SOAP ini, proses lebih cepat dengan otomatisasi berbasis API. Integrasi dengan bank mitra, sistem lebih sederhana dengan API Gateway dan ESP. Pemantauan sistem, monitoring real-time dengan LK Stack, deteksi masalah lebih cepat. Untuk keamanan API, sudah menggunakan OAuth2 untuk meningkatkan keamanan API. Selanjutnya adalah efisiensi pengolahan data. Data terpusat, lebih mudah diakses dan dianalisis. Untuk hasil penelitiannya, di sini ditemukan waktu respons API. Nah, sebelum menggunakan SOA ini kurang lebih 200 sampai 500 ms, dan setelah implementasi bisa di bawah 200 milisecond, bisa lebih cepat. Yang selanjutnya adalah tingkat keberhasilan API. Untuk yang sebelum SOA ini 90%, kalau yang sudah SOA itu 98% lebih stabil ya. Nah, jumlah transaksi API ini 500.000 per tahun, sementara untuk yang sudah menggunakan SOA ini bisa lebih dari 1 juta per tahun. Waktu downtime system ini kurang lebih 10 jam per tahun. Nah, untuk yang implementasi SOA ini di bawah 5 jam per tahun. Nah, kesimpulan, implementasi service oriented arsitektur berbasis service oriented modeling framework di PT XYZ telah terbukti meningkatkan efisiensi otomatisasi dan integrasi sistem elektronik dengan penerapan RESTful API, API Gateway, dan Enterprise Service Bus. Sistem yang sebelumnya kompleks dan sulit dikelola kini menjadi lebih terstruktur dan responsif. Proses bisnis utama seperti penyaminan, membayar JP, mengajukan klaim, dan segregasi mengalami peningkatan kecepatan hingga 40%. Sementara tingkat keberhasilan transaksi mencapai 98%. Selain itu, monitoring berbasis ELK Stack memungkinkan pemantauan real-time terhadap performa layanan sehingga masalah dapat dideteksi dan diperbaiki lebih cepat. Nah, untuk rekomendasi ke depan, yaitu penerapan arsitektur microservice untuk skalabilitas sistem. Migrasi ke cloud computing untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Sekian presentasi dari saya terkait dengan progres tesis. Untuk progres sudah dari bab 1 sampai bab 5. Ini tinggal penyesuaian di bab 4 dan penambahan beberapa data yang kurang seperti prototype dan ERD dan lain sebagainya. Itu nanti akan ditambahkan di bab 4. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.